Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebenarnya kehidupan di dunia ini sedang berjalan seperti apa? Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini sedang berjalan di dalam rencana keselamatan Allah. Atau di dalam rencana kerajaan Allah. Saudara di situ memberitahukan kepada kita bahwa yang terjadi di dunia ini bukanlah kisah tokoh-tokoh manusia, siapapun dia. Tetapi ini sedang bercerita mengenai Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Yesus Kristus. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang mula-mula dan dia yang kekal sampai kepada akhirnya. Dan dia tidak ada permulaan. Dan dia tidak ada akhir. Dia kekal selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, di dalam dia, saudara, kita hidup dan kita punya pengharapan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, maka kita memiliki dasar di dalam kita beriman kepada Tuhan. Karena kita dapat membacanya di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan yang sejati itu menggenapi rencananya di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita juga membaca di dalam Alkitab hal-hal yang sifatnya yang masa akan datang. Yang belum terjadi hari ini. Tetapi sebagaimana Tuhan telah menggenapinya yang telah kita baca di masa lalu. Maka kita tahu apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Itu pasti terlaksana di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Saudara, oleh karena itu, sebagai orang percaya kita sesungguhnya tidak perlu khawatir atau takut melihat masa depan. Sebab masa depan itu ada dan adanya di dalam tangan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rencana dia. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup dalam rencana Tuhan. Maka itu tidak heran Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Saudara, di situ memberitahukan kepada kita sebuah keyakinan dan pengharapan. Bahwa dialah yang berdaulat. Yang memegang perjalanan dunia ini. Di dalam rencana keselamatan dan rencana kerajaan Allah. Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 26. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kelanjutan dari khotbah Rasul Petrus yang kita baca kemarin. Pada bagian ini Rasul Petrus mengingatkan bahwa apa yang terjadi
dengan Yesus Kristus itu ada di dalam nubuat di dalam Perjanjian Lama. Meskipun para pelaku sejarah itu tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukannya sebagaimana yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Meski yang mereka lakukan itu lahir dari hati yang jahat. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan, Dia menggenapi rencananya melalui sejarah dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu." Saudara, inilah khotbah Simon Petrus, yaitu Rasul Tuhan Yesus. Saudara, apa yang Rasul Petrus khotbahkan adalah dia mengkhotbahkan apa yang terjadi, yaitu sebuah sejarah. Yaitu saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-13 dan 14 dari bagian ini, katakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar dan menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Saudara, ini adalah kisah bagaimana pemimpin agama dan orang-orang Yahudi pada umumnya menyerahkan Yesus, ditangkap, dan dihukum mati dengan digantung di atas kayu salib. Itu lahir daripada segala kejahatan dan kebencian mereka. Tetapi saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka kita mengerti satu hal. Rasul Petrus berkata, "Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan." Ketidaktahuan maksudnya mereka tidak tahu mereka sedang apa. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Saudara, mereka ini melakukan karena kedegilan hati mereka. Karena mereka itu sombong, mereka tidak bisa terima. Mereka kalah pamor dengan Yesus, mereka menjadi benci kepada Tuhan Yesus, dan mereka menyerahkan kepada Pilatus dengan satu tujuan, supaya Yesus dipermalukan, supaya Yesus tidak dilulukan, supaya Yesus tidak diikuti oleh orang lain, karena dianggap orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang terkutuk. Tetapi saudara, mereka tidak sadar, mereka sedang berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi Tuhan menggenapi rencananya yang Dia telah tulis di dalam Alkitab. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak Yesus Kristus, orang-orang yang menghina Yesus Kristus, orang-orang yang melecehkan Yesus Kristus, orang-orang berargumentasi negatif mengenai Yesus dan mencela Yesus Kristus yang hari ini mungkin kita dengar. Saudara, kalau kita baca bagian ini, saudara, Tuhan di sorga hanya tersenyum. Mengapa? Tuhan hanya tertawa. Mengapa? Karena saudara, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, rencana Allah di dalam Kristus harus digenapi. Oleh karena itu Petrus berkata, bertobatlah supaya dosamu diampuni. Saudara, kasih Tuhan itulah, saudara, yang diberitakan oleh firman Allah. Kasih Tuhan itulah yang disampaikan kepada orang-orang yang mungkin menghina Yesus Kristus, mencela Yesus Kristus, bahkan yang telah membuat Yesus menderita. Bahkan hari ini mungkin ada orang-orang yang membuat orang Kristen menderita. Tetapi beritanya tetap satu, yaitu berita kasih Tuhan, supaya orang-orang ini bertobat, mengenal siapakah Yesus.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia sedang berjalan di dalam jalan yang Tuhan telah tetapkan. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup menghalangi. Bahkan saudara, termasuk orang-orang yang berniat jahat. Mereka harus dan mau tidak mau, mereka harus berjalan di jalan itu. Dan ketika manusia tidak bertobat, yang mereka jumpai adalah Yesus Kristus sebagai hakim agung yang menghakimi mereka. Tetapi saudara, bagi kita yang percaya Yesus, kita akan berjumpa muka dengan muka. Kepada siapa? Kepada Juru Selamat kita, yang telah mati bagi kita, yang telah menanggung dosa kita, yang telah memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kita. Oleh karena itu saudara, berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena ketika engkau berhadapan muka dengan Dia, maka engkau sedang berhadapan dengan Juru Selamat yang mencintai engkau. Yang kedua, saudara, firman Allah hari ini memberitahukan kepada kita, di dalam waktu Tuhan, Kristus akan datang kembali di dalam kemuliaannya dan kuasanya. Oleh sebab itu, marilah kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukan telah dikatakan oleh Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara, di dalam khotbah Petrus berkhotbah tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bagaimana Allah menggenapi janjinya dengan kedatangan Yesus Kristus, bukan hanya datang, bahkan termasuk bagaimana proses dia dihukum mati, bahkan bagaimana dia mati di kayu salib, tapi juga berbicara bagaimana dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Saudara, Simon Petrus bercerita mengenai peristiwa sejarah Allah terlibat di dalamnya. Tetapi dalam khotbahnya, Simon Petrus berkata bahwa pekerjaan Allah belum selesai. Allah sedang bekerja sekarang ini sampai nanti Yesus Kristus datang kembali. Disitulah Simon Petrus berkata, Yesus Kristus dia harus tetap di surga sampai pada waktunya Tuhan. Dia akan datang kembali. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini, kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara, dalam Wahyu pasal 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, yaitu Yesus Kristus. Ya, aku datang segera. Maka respons Rasul Yohanes, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, Yesus Kristus yang hidup selama-lamanya, dia berbicara kepada kita. Apa yang dia berbicara terakhir dari Alkitab kita. Di dalam Wahyu, pasal terakhir, ayat kedua sebelum terakhir, Yesus berkata, ya, aku datang segera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus yang pertama, dia datang sebagai juru selamat kita. Yang berbelas kasihan kepada kita, karena kita orang berdosa. Dia menawarkan anugerah itu dengan dia berkorban di atas kayu salib. Tetapi tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara, dia datang untuk menjemput orang-orang percaya. Dengan membangkitkan orang-orang percaya yang telah mati, dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, dan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang-orang percaya yang masih hidup, diubahkan seketika, memiliki tubuh yang baru dan memiliki hidup yang kekal. Tetapi saudara, ketika orang-orang tidak percaya, saudara, Yesus datang untuk menjadi hakim bagi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa ngeri jikalau jatuh ke dalam penghakiman Tuhan. Saudara, pada waktu itu, pintu pengampunan telah ditutup. Pintu anugerah telah ditutup. Tetapi yang ada, bagi kita yang tidak percaya, bagi engkau yang tidak percaya, yang ada adalah murka Allah. Saudara, bagi engkau yang sudah percaya hari ini,
sesungguhnya murka Allah sudah diangkat dari atasmu. Tetapi yang ada bagimu adalah kasih karunia demi kasih karunia. Oleh karena itu saudara, ketika kita tahu hidup kita seluruhnya, seluruh manusia menuju kepada Yesus Kristus. Saudara, mari dalam perjalanan ini, engkau percaya kepada Dia. Engkau mengenal Dia. Dan ketika engkau percaya kepada Dia, engkau adalah orang yang dikenal oleh Yesus Kristus. Sehingga ketika waktunya tiba, engkau adalah orang yang berbahagia. Karena Tuhan berkata, hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah, alamilah segala kebaikan daripada Tuhan yang engkau percaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami. Seluruh dunia sedang berjalan menuju kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu kami ketika mendengar firman ini, di dalam perjalanan hidup kami segera bertobat, percaya kepada Yesus, supaya dosa kami diampuni. Dan kasih karunia itu melimpah atas hidup kami. Dan ketika kami berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, kami adalah orang yang berbahagia dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.